Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Kembali lagi anak-anak dalam program pembelajaran jarak jauh bersama kelompok kerja guru Kecamatan Harjamukti. Anak-anakku, perkenalkan, nama Ibu Nurja Alailatun. Ibu bertugas di SD Negeri Argapura, Kota Cirebon, Kecamatan Harjamukti. Anak-anakku, pada pagi hari ini Ibu akan membawakan materi kelas 6, tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Baiklah, agar lebih jelas anak-anak, di sini ada tema 2 yaitu persatuan dalam perbedaan, dan subtema 2-nya bekerja sama mencapai tujuan. Itulah materi yang akan Ibu sampaikan ke depan. Baiklah anak-anak, pada masa pandemi saat ini tidak bosan-bosannya Ibu akan selalu mengingatkan anak-anak untuk selalu menerapkan protokoler kesehatan, yaitu 5M. Apa saja anak-anak protokol kesehatannya? Yang pertama yaitu memakai masker. Anak-anak harus selalu memakai masker dimanapun, apalagi jika anak-anak ingin bepergian keluar rumah. Yang kedua, mencuci tangan. Anak-anak harus selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun agar kuman-kuman yang berada di tangan kita hanyut terbawa sabun dan air. M yang ketiga, menjauhi kerumunan. Nah, anak-anak jika ada kerumunan lebih baik anak-anak menghindar. Lalu M berikutnya, menjaga jarak. Anak-anak harus selalu menjaga jarak minimal 1 sampai 2 meter. M berikutnya, membatasi mobilitas. Mobilitas yaitu membatasi bepergian di luar rumah. Jika keadaannya tidak darurat atau tidak urgent, tidak terlalu penting, lebih baik anak-anak tetap di dalam rumah. Dan jangan lupa makan makanan yang bergizi dan selalu berdoa agar kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak, pada masa pandemi saat ini anak-anak masih belajarnya dari rumah. Tapi jangan patah semangat anak-anak, harus tetap selalu semangat. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu akan mengingatkan apa yang harus dipersiapkan oleh anak-anak. Yang pertama yaitu buku. Nah, buku tulis, buku paket, dan buku LKS-nya sudah dipersiapkan anak-anak? Ya, sudah pinter. Lalu apalagi anak-anak yang harus dipersiapkan? Ya, pensil. Ya, barangkali dipergunakan atau diperlukan. Lalu apalagi anak-anak? Bolpen, ballpoint. Ya, apalagi anak-anak sudah kelas 6 yang dipergunakan itu untuk mencatat. Biasanya menggunakan ballpoint. Ada penggaris, penghapus, itu juga harus perlu dipersiapkan. Nah, itulah anak-anak alat-alat yang harus dipersiapkan anak-anak sebelum memulai materi yang dari Ibu. Nah, anak-anak, sebelum memulai materi ini, agar anak-anak diberikan kelancaran, kemudahan dalam menerima materi ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Baiklah anak-anak, mari kita berdoa bersama-sama bersama Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, amin ya robbal alamin. Kami ridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku,
dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Ya, amin. Mudah-mudahan anak-anak diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menerima materi pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, setelah berdoa, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mampu mempresentasikan contoh makna upaya mempertahankan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari melalui pola pikiran. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi gerakan pada tari indang. Yang keempat, siswa mampu mempraktekkan gerakan pada tari indang. Yang kelima, siswa mampu menyebutkan contoh persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Siswa mampu menyajikan contoh manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat NKRI. Yang ketujuh, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan di masa persiapan kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir, siswa mampu menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan dalam bentuk peta pikiran berdasarkan teks sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Itulah Nana tujuan pembelajaran pada hari ini. Sudah siap anak-anak? Iya, Ibu akan memulai pembelajaran pada hari ini. Nah, seperti anak-anak ketahui, pada sejak dulu bangsa Indonesia terus mengedepankan pentingnya kerjasama serta persatuan dan kesatuan, khususnya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum proklamasi kemerdekaan, perjuangan bangsa Indonesia sering kali mengalami kegagalan anak-anak karena disebabkan oleh perjuangan yang masih bersifat kedaerahan. Ya, tidak kurangnya kerjasama, kurangnya persatuan. Nah, oleh karena itu, kondisi tersebut mengubah pemikiran para pejuang untuk bersatu meraih kemerdekaan. Karena seringnya mengalami kegagalan, karena kurangnya bersatu, akhirnya para berjuang berkumpul mengubah pemikirannya bagaimana agar kita bisa menang melawan para penjajah dan tetap mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya setelah bersatu kita dapat meraih kemerdekaannya. Setelah proklamasi kemerdekaan, semangat persatuan terus dijaga. Bangsa Indonesia kembali bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman bangsa asing. Mereka bekerja sama mengusir bangsa asing yang kembali ingin menguasai Indonesia. Nah, kerjasama ini diwujudkan dengan pertempuran yang melibatkan bangsa Indonesia di berbagai wilayah. Contohnya, misalnya pertempuran Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo dan are-are Surabaya bekerja sama untuk meraih sebuah tujuan, yaitu mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mengusir sekutu dari Surabaya. Tujuan ini dapat tercapai karena kerjasama yang berlandaskan semangat persatuan. Bukan ini saja Nana, banyak para pejuang, yaitu seperti contohnya kayak pertempuran di Ambarawa. Sama, para pejuang juga bekerja sama, rela berkorban, pantang menyerah agar negara kita tidak dijajah oleh bangsa asing. Pada di medan area juga sama Nana, para pejuang dengan gagah beraninya, pantang menyerahnya, rela berkorbannya untuk mempertahankan negara kita ya. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, bekerja sama juga dapat memudahkan kita dalam meraih sebuah tujuan anak-anak. Tujuan kita
untuk mempertahankan negara Republik Indonesia. Para pejuang akhirnya dengan bekerja sama dan pantang menyerahnya, para pejuang dapat mempertahankan dan meraih kemerdekaannya. Nah, anak-anak pun bisa, anak-anak juga harus bisa menerapkan kerjasama di sekolah. Misalkan seperti kerja kelompok, anak-anak bisa menyelesaikan tugas kelompoknya dengan kelompoknya agar bisa bertukar pikiran dengan teman-teman. Ingat anak-anak, bekerja samanya dalam hal kebaikan ya Nana, jangan dalam hal yang tidak baik. Misalkan bekerja sama pada saat ulangan. Nah, itu tidak benar ya Nana. Nah, di sini bekerja sama dengan kelompok agar yang tugas yang diberikan oleh guru cepat diselesaikan. Karena dengan bekerja sama juga membuat pekerjaan yang berat menjadi ringan. Pekerjaan menjadi cepat selesai ya Nana. Nah, itu manfaat dari bekerja sama Nana. Oleh karena itu anak-anak juga tuh di sekolah misalkan ada jadwal piket. Nah, tuh seperti gambar di atas anak-anak. Tuh anak-anak sedang melaksanakan piket di kelas. Nah, ini kita bekerja sama, ada yang menyapu, ada yang mengelap kaca ya. Nah, itu contoh kerjasama di sekolah. Tuh, dengan bekerja sama pekerjaan jadi cepat selesai, yang tadinya terasa berat menjadi ringan. Nah, ini tadi yang Ibu jelaskan, bekerja sama dalam kelompok belajar. Di sini kita bisa bertukar pikiran antar teman ya. Tuh anak-anak, pentingnya kerja sama. Nah, anak-anak juga selain bekerja sama juga seperti anak ketahui nih, negara Indonesia itu kaya akan budaya anak-anak. Ya, dari sukunya, dari adat istiadatnya, dari bahasanya, adapun dari tarian daerahnya. Di sini Ibu akan menjelaskan tari daerah ya. Di sini ada pola lantai daerahnya pun masing beda-beda anak-anak. Ada yang berbentuk pola lantai horizontal. Seperti apakah horizontal anak-anak? Nah, biasanya nih contoh pola lantai tari daerah horizontal. Nih, seperti ini, seperti pada tari saman, ya, tari indang. Nah, itu bentuk pola lantainya yaitu horizontal. Selain horizontal juga ada yang pola lantainya berbentuk melingkar. Nah, sini contohnya pada tari kipas Pakarena. Nah, tari kipas Pakarena ini bentuk pola lantainya yaitu melingkar. Jadi setiap tarian daerah itu memiliki pola lantai yang berbeda-beda Nana. Ada yang horizontal, ada yang melingkar ya. Sekarang anak-anak sudah tahu ya. Nah, seperti tadi bahwa para pejuang juga tidak mudah menyerah, tetap semangat dalam memperjuangkan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak juga harus tetap semangat dalam mempelajari tari daerah. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan gerakan tari indang, yaitu tari indang yang berasal dari mana, Nana? Wah, hebat, udah pada tahu ya. Tari indang yaitu berasal dari Sumatera Barat. Bagaimana sajakah gerakannya, Nana? Seperti yang pada pembelajaran sebelumnya sudah kita jelaskan ya, sedikit tentang tari indang. Di sini Ibu akan menjelaskan kembali gerakan tari indang. Di sini yang pertama yaitu tangan kiri menumpu tangan kanan, membentuk sudut siku-siku sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk. Nah, itu contohnya seperti yang di sebelah anak-anak ya. Ya, tuh, itu gerakan yang pertama. Lalu yang kedua, tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai ke depan badan. Sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai
bagian belakang badan, dilakukan secara bergantian. Nah, itu contohnya anak-anak gambarnya ya. Gerakan ketiga, tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai. Nah, bagian depan badan. Sedangkan tangan kanan ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Nah, dilakukan secara bergantian anak-anak selama 3 kali ya. Selanjutnya, tangan kiri dan kanan ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Nah, tangan kanan menumpu tangan kiri. Lalu gerakan keempat, mengulangi gerakan pada nomor yang kedua yang tadi sudah Ibu jelaskan anak-anak ya. Lalu gerakan yang kelima, ulangi gerakan nomor 3. Ulangi gerakan yang tadi baru Ibu jelaskan anak-anak ya. Lalu yang keenam, posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Nah, ada hitungannya anak-anak, nanti dihitung ya. Lalu gerakan yang ketujuh, posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri. Tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Sama hitungannya 4 anak-anak ya. Nah, lalu kemudian gerakan ke-8 di situ ulangi gerakan nomor 6. Berarti ulangi lagi ke gerakan yang nomor 6 anak-anak. Nah, setelah itu di gerakan 9 juga sama, ulangi gerakan yang nomor 7 yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian di gerakan yang ke-10, posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan. Yang ke-11, posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Semuanya mempunyai hitungan 4 kali hitungan. Itulah gerakan dari tari indang. Agar lebih jelasnya, Ibu punya contoh ilustrasi dari gambar tari indang anak-anak. Nah, misalkan seperti ini anak-anak ya. Tuh, lalu ada yang seperti ini dan seperti ini tadi yang tangannya membentuk sudut siku-siku seperti ini anak-anak ya. Inilah contoh ilustrasi gambar dari tari indang. Nanti anak-anak di rumah bisa dipraktekkan ya. Bisa dengan kakak atau saudara ya di rumah, karena kita lagi masa pandemi, kita belum bisa berkumpul dengan teman-teman. Nah, itulah ya anak-anak gerakan dari tari indang. Nah, anak-anak agar lebih semangat ya anak-anak, gimana kalau kita akan bernyanyi bersama? Ayo anak-anak, yuk semangat ya, kita akan nyanyi bersama-sama lagu Halo Halo Bandung. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Nah, Nana sudah semangat anak-anak? Iya. Gimana tadi nyanyinya?
Ya, tadi anak-anak telah menyanyikan lagu Halo Halo Bandung, di mana situ ada gambar Kota Bandung. Anak-anak, itu adalah gedung sate yang berada di Kota Bandung. Itu ilustrasi anak-anak bahwa pada zaman dahulu itu ada peristiwa penting di Bandung, yaitu yang dinamakan dengan Bandung Lautan Api. Ibu akan sedikit cerita tentang peristiwa Bandung Lautan Api. Ya, pada Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nika Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam perang kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayakolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Nah, itulah sedikit cerita dari peristiwa Bandung Lautan Api. Kenapa Nana para pejuang membakar kota Bandung dengan tujuan agar kota Bandung itu tidak dikuasai oleh tentara Belanda. Akhirnya para pejuang kita membakar kota Bandung dan para penduduknya pindah ke daerah pegunungan. Akhirnya merasa kekuasaannya akan itu oleh tentara Belanda. Para pejuang kita tidak terima, ya. Karena itu adalah milik kita. Akhirnya terjadilah di situ peristiwa Bandung Lautan Api, ya. Nah, tadi yang dipimpin oleh Muhammad Toha akhirnya berhasil anak-anak membakar kota Bandung dan tentara sekutu merasa marah, ya. Di situ kita berhasil meledakkan gudang amunisi terbesar milik tentara sekutu. Itulah sepenggal dari peristiwa Bandung Lautan Api. Mungkin anak-anak bisa mencarinya lagi di buku-buku sejarah lainnya. Nah, anak-anak nih, ini adalah ilustrasi dari para perang lagi di zaman dahulu kala. Di situ para pejuang kita dengan gagah beraninya rela berkorban bersatu untuk tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, inilah sikap para pejuang kita yang dimiliki, yaitu rela berkorban, pantang menyerah, bekerja sama dan bersatu dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Anak-anak juga harus mencontoh sikap para pejuang kita pada zaman dahulu, yaitu dari rela berkorbannya anak-anak, lalu pantang menyerahnya. Anak-anak jangan pantang menyerah. Jika ada pembelajaran yang belum anak-anak mengerti, harus terus digali dengan berlatih dan berlatih terus. Jangan karena tidak mengerti anak-anak saja tidak mau bertanya. Ya, akhirnya anak-anak tidak mengerti lagi, ya. Di situ ada bekerja sama. Nah, tadi seperti Ibu sudah jelaskan di awal bahwa anak-anak harus tetap bekerja sama dengan teman, tapi bekerja samanya dalam hal kebaikan anak-anak, ya. Boleh anak-anak bekerja sama kakak, boleh bertanya jika ada yang tidak dimengerti, ya. Lalu tetap harus bersatu. Nah, bersatu anak-anak, karena dengan bersatu kita akan hidupnya akan nyaman, tentram, damai anak-anak, ya. Nah, di sini anak-anak dapat mencontoh sikap pantang menyerah di dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja contohnya anak-anak sikap pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu giat belajar untuk mendapatkan nilai yang baik. Tuh, anak-anak harus tetap giat belajar walaupun dalam masa pandemi seperti ini anak-anak, ya. Mungkin pada masa pandemi ini anak-anak masih belajarnya dari rumah, kita daring, ya anak-anak, tapi tetap harus giat belajar.
Lalu yang kedua, meminta bantuan teman, guru, atau orang tua jika kesulitan memahami pelajaran. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan anak-anak harus meminta bantuan jika tidak mengerti, jangan diam saja ya. Lalu yang ketiga, membela kebenaran dan keadilan. Anak-anak harus membela kebenaran dan keadilan. Lalu yang keempat, memperbaiki diri jika memiliki kekurangan. Nah, jika anak-anak merasa kekurangan, memiliki kekurangan, anak-anak jangan merasa minder ya. Nah, anak-anak harus gimana caranya untuk memperbaiki kekurangan diri dari anak-anak. Lalu menerima saran dari orang lain dengan hati terbuka. Anak-anak harus menerima saran atau masukan dari teman-teman. Jika ada yang memberikan masukan kepada anak-anak harus tetap menerimanya dengan lapang dada ya. Jangan marah-marah, nggak terima ya anak-anak. Itulah contoh sikap pantang menyerah yang dapat dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ya. Nah, setelah tadi anak-anak mendengar cerita peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, di sini agar lebih mudahnya Ibu sudah membuatkan peta pikiran dari peristiwa Bandung Lautan Api tadi dengan kalimat apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana agar anak-anak lebih mudah di sini. Yang pertama ada apa? Apa sih Bandung Lautan Api itu? Tadi pada teks yang telah Ibu ceritakan, apa sih Bandung Lautan Api itu? Yaitu peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung. Lalu mengapa terjadinya Bandung Lautan Api? Nah, untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nika Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategi militer ya. Ya, intinya jadi para pejuang kita itu tidak mau para tentara sekutu menduduki kota Bandung. Lalu siapa saja yang ada pada Bandung Lautan Api itu? Yaitu siapa yang memimpin peristiwa Bandung Lautan Api? Yaitu Muhammad Toha dan Ramdan serta 2 anggota milisi BRI. Apa tadi anak-anak BRI? Masih ingat? Bukan Bank Rakyat Indonesia anak-anak ya, tapi Barisan Rakyat Indonesia. Lalu bagaimana peristiwa Bandung Lautan Api itu? Nah, dengan gagah beraninya, dengan kerjasama, dengan pantang menyerahnya, Muhammad Toha akhirnya berhasil meledakkan gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Nah, kapan ya terjadinya Bandung Lautan Api anak-anak? Nah, pada tanggal 23 Maret 1946. Di mana terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api anak-anak? Tadi di kota Bandung. Nah, itulah peta pikiran agar memudahkan anak-anak untuk lebih mengenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Ini Ibu sebagai contoh anak-anak ya. Sudah dipahami anak-anak? Iya, mudah-mudahan anak-anak tetap semangat belajar di rumahnya ya. Nah, adapun kesimpulan pada hari ini anak-anak, bahwa kita harus tetap mencontoh sikap para pejuang kita, yaitu pantang menyerah, bekerja sama, lalu apalagi bersatu. Ya, itulah sikap yang harus tetap dicontoh oleh kita dari sikap para pejuang kita terdahulu ya. Bahwa kita juga harus lebih mengenal dengan keragaman budaya Indonesia. Yaitu yang tadi telah Ibu jelaskan, salah satunya adalah tari indang berasal dari Sumatera Barat. Demikianlah anak-anak pembelajaran dari Ibu pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anak dan mudah dapat dipahami oleh anak-anak. Ya. Demikianlah akhir kata
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan walaupun dari rumah.